Saudara-saudara, di musim panas yang penuh intrik ini, Manchester United kembali menjadi headline utama. Tiga kabar besar, tiga bab cerita, dan semuanya akan mengarungi masa depan Setan Merah. Dari perburuan gelandang muda yang jadi incaran klub top, kedatangan striker baru yang mematikan, kemudian renovasi markas latihan yang super modern, hingga kabar mengejutkan tentang masa depan Rasmus Højlund. Dan malam ini kita akan membahas secara mendalam dari sudut pandang sebagai pengamat sepak bola yang sudah melihat jatuh bangunnya Manchester United ini. Untuk yang pertama, mari kita mulai dengan kisah yang membuat banyak fans United menahan napas. Carlos Baleba. Brighton memasang harga 120 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun asal Kamerun ini. Sebuah harga yang, kita jujur, setara dengan satu rumah mewah di tengah kota London, lengkap dengan garasi penuh mobil sport. Tapi mengapa begitu mahal? Jawabannya sederhana, kualitas dan potensi. Baleba sendiri adalah tipe gelandang modern yang bisa bertahan sekaligus menyerang. Dia punya kemampuan membaca permainan, fisik yang tangguh, dan keberanian untuk menguasai bola nih. Di bawah tekanan, musim lalu ia hanya mencatat 4 gol dan 2 assist. Tapi pengaruhnya terhadap ritme permainan Brighton ini sangat besar. Makanya Ruben Amorim melihatnya sebagai kepingan puzzle yang hilang di lini tengah United. Namun di sisi lain, City juga ikut mengamati. Kita sedang menyaksikan bukan hanya persaingan di lapangan, tapi ini juga duel strategi di ruang lapangan atau di ruang negosiasi. Dan sebagai pengamat sepak bola, saya tahu di dunia sepak bola modern sekarang, bahwasanya perang psikologis seperti ini sering menentukan hasil akhirnya. Jadi bukan hanya persaingan di dalam lapangan saja, tapi di luar lapangan, termasuk di ruang negosiasi, ini sangat penting. Tantangannya bagi United adalah mereka baru saja menghabiskan banyak dana di bursa transfer nih. Apakah bijak mengeluarkan angka sebesar itu lagi, atau justru inilah momen yang ditunggu-tunggu untuk menunjukkan bahwa Manchester United adalah benar-benar serius membangun masa depan. Jadi kita tahu bersama bahwasanya Manchester ini jatuh bangun sejak kepergian Opa Vergi. Dari 2013 kalau nggak salah, itu United ini jatuh bangun sampai beberapa kali mengganti pelatih. Sampai pada tahun 2025 ini belum menemukan titik kejayaannya lagi. Kemudian kedatangan Benjamin Sesko, harapan baru di lini depan. Beranjak ke kabar kedua, dan ini kabar yang membuat banyak fans Setan Merah tersenyum lebar. Jadi ini menjadi obat bagi fans Setan Merah. Ini menjadi apa ya, kalau saya memahami, ini menjadi angin segar bagi para pendukung Manchester United dengan kedatangan Benjamin Sesko ini. Benjamin Sesko akhirnya resmi datang ke Old Trafford. Striker asal Slovenia ini akan diperkenalkan di hadapan publik Old Trafford sebelum laga uji coba kontra Fiorentina. Transfernya bernilai total hampir 74 juta pound. Angka yang besar untuk pemain yang berusia 22 tahun. Tapi kalau dilihat statistiknya di 2 musim terakhir, dia mencetak lebih banyak gol dibandingkan pemain U23 manapun di 5 liga top Eropa. Dia adalah predator kotak penalti, tinggi, kuat, dan tajam, dan punya insting yang mencetak gol yang alami. Ini nih striker yang harus dimiliki Manchester United, mempunyai insting mencetak gol yang alami. United jelas berharap Sesko akan menjadi solusi jangka panjang di lini depan, dan kehadirannya hampir pasti menggeser posisi Rasmus Højlund dari posisi striker utama. Namun Premier League adalah panggung yang berbeda. Banyak penyerang atau pemain besar atau pemain yang bersinar di klub lamanya kemudian datang dengan reputasi gemilang, lalu kesulitan di musim pertamanya. Nah, adaptasi menjadi kuncinya.
kecepatan, intensitas, dan tekanan di Liga Inggris jauh berbeda dari Bundesliga. Amorim akan menilai seberapa cepat Šeško bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi, dan para fans ini sangat menunggu adaptasi. Apakah Šeško ini cepat untuk adaptasinya atau gimana? Apakah ia bisa langsung meledak di musim debutnya, yaitu musim sekarang ini? Kemudian kabar ketiga ini datang dari luar lapangan, tapi dampaknya bisa sangat besar. Renovasi total fasilitas latihan Carrington dengan investasi 50 juta pounds. United kini punya markas latihan yang, kalau saya boleh jujur, lebih mirip pusat olahraga masa depan daripada sekedar lapangan latihan. Mulai dari ruang terapi oksigen, krioterapi, kolam flotation, lapangan padel, simulator Formula One, hingga terapi cahaya merah. Semuanya dirancang untuk membantu pemain memulihkan diri, berlatih lebih efektif, dan menjaga performa level tertingginya. Nah, sementara untuk Sir Jim Ratcliffe mengirim pesan yang jelas, United tidak lagi ingin tertinggal dalam hal infrastruktur. Fasilitas ini memberi para pemain alasan untuk tampil maksimal. Tidak ada lagi keluhan soal kualitas latihan, dan bagi saya pribadi, ini adalah fondasi jangka panjang yang krusial. Karena sepak bola modern bukan hanya tentang 90 menit di lapangan, tapi juga tentang bagaimana mempersiapkan pemain untuk 90 menit tersebut. Nah, jadi bukan hanya di atas lapangan pemain ini diuji, akan tetapi dari faktor eksternal, yaitu yang sudah disebutkan saya tadi, anggota staf, kadang teman, kadang juga tempat latihan, ini sangat berpengaruh kepada terhadap para pemain di atas lapangan. Namun di tengah semua pembaruan ini ada satu kisah yang sangat dilema. Rasmus Højlund, striker muda Denmark yang baru saja semusim membela United, kini berada di ambang pintu keluar. Nah, jadi Højlund ini kabarnya ini akan keluar dari Manchester United ini demi karirnya, katanya sih begitu. Tapi ini ada beberapa klub yang menawarkan diri untuk membeli atau meminjam, seperti AC Milan memimpin perburuan untuk meminjamnya dengan opsi pembelian di akhir musim. Kemudian juga ada Inter Milan dan juga Juventus. Kalau nggak salah, Inter Milan dan juga Juventus memantau situasi tersebut. Bagi Højlund sendiri, kembali ke Serie A adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya di lingkungan yang familiar. Bagi United, melepasnya memberi ruang finansial dan taktis untuk memaksimalkan peran Šeško. Namun keputusan ini juga beresiko tinggi. Højlund adalah investasi besar musim lalu, melepasnya terlalu cepat bisa jadi bumerang bagi United sendiri. Apalagi jika ia kembali bersinar di Italia. Disinilah kepiawaian Ruben Amorim akan diuji, membuat keputusan yang bukan hanya tepat untuk sekarang tapi juga untuk masa depan bagi keduanya, bagi Manchester United dan juga bagi Rasmus Højlund juga. Siapa nih yang sudah mengikuti Manchester United dari 2010? Kebetulan saya pribadi ini pendukung berat Manchester United sejak tahun 2010 nih. Saudara-saudara, Manchester United sedang berada di persimpangan jalan nih menurut gua. Ada keberanian untuk membangun, ada ambisi untuk kembali ke puncak kejayaan, tapi juga ada resiko mengulang kesalahan lama. Kalau ada kabar bahwasanya Baleba mungkin datang, Šeško siap tempur, Carrington sudah megah, dan Højlund bisa saja pergi, semua ini hanyalah bagian dari gambaran besar. Nah, sekarang yang ada di benak para supporter Manchester United se-Indonesia Raya, khususnya Manchester Indonesia Jawa Timur sesuai domisili saya, apakah langkah-langkah ini akan membawa United menuju kejayaan atau hanya menjadi bab berikutnya dalam kisah panjang penantian yang tak kunjung usai? Musim baru sudah di depan mata, dan satu hal yang harus pasti, sejarah sedang ditulis di Old Trafford dan kita semua adalah saksi dari setiap halamannya. Jadi disinilah para supporter United akan diuji kesabarannya, dan para supporter United tetaplah semangat mendukung tim impian kita. Glory Manchester United.